Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini hari Kamis. Seperti biasa bertemu lagi sama Pak Gaus pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika yaitu tentang sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama yaitu kita akan mengenal dulu sifat-sifat pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, ada yang namanya sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini terbagi lagi menjadi sifat komutatif penjumlahan. Kita masuk ke rumus ya. Kita pakai variabel huruf A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita masukkan ke contoh yang pertama. 6 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 6. Perhatikan di situ ada ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan. Yang dibedakan pada warna merah dan warna hitam. Nah, hasilnya akan sama ya. Ketika 6 ditambah 8 hasilnya 14. Dan di situ perhatikan lagi yang warna merah, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi sama ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini ada bilangan negatif. 3 ditambah dalam kurung negatif 5 sama dengan dalam kurung negatif 5 ditambah 3. Maka hasilnya, perhatikan sama kalian, yang ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan, yang berwarna merah dan warna hitam. Hasilnya 3 ditambah dalam kurung negatif 5 itu hasilnya negatif 2. Dan dalam kurung negatif 5 ditambah 3 hasilnya juga sama, negatif 2. Nah, sifat yang kedua dari komutatif adalah sifat komutatif perkalian. Kita masukkan ke rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi tidak terlalu beda jauh ya dengan yang pertama. Yang membedakan hanya operasi hitungnya. Kalau tadi pakai penjumlahan, sekarang pakai perkalian. Kita masukkan ke rumus yang pertama. 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Perhatikan lagi, ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan yang berwarna hitam dan berwarna merah. Hasilnya 2 dikali 6 sama dengan 12. Dan 6 dikali 2 juga sama, hasilnya 12. Paham ya sampai di situ? Sekarang, contoh yang kedua. Dalam kurung negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali dalam kurung negatif 5. Nah, sama ya, harus kamu perhatikan ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan. Maka hasilnya negatif 5 dikali 4 itu hasilnya negatif 20. Sementara 4 dikali negatif 5 juga hasilnya negatif 20. Nah, kemudian ada yang keduanya yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, sifat asosiatif juga terbagi lagi. Yang pertama ada sifat asosiatif penjumlahan. Kita masukkan ke dalam rumus ya, sama seperti yang tadi pakai variabel huruf. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Perhatikan sama kamu ya, warna merah dan warna hitam. Ada ruas kanan dan ruas kiri dari sama dengan. Kita masukkan ke contoh yang pertama. 2 ditambah dalam kurung 7 ditambah 6 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 7 ditambah 6. Jadi harus diperhatikan lagi, yaitu pembeda warna yang merah dan hitam itu untuk membedakan ya. Jadi 2 ditambah 13 sama dengan 9 ditambah 6. Maka hasilnya 15. Jadi ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama ya. Hasilnya 15. Contoh yang kedua. 4 ditambah kurung buka di dalam kurung negatif 5 ditambah 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 4 ditambah dalam kurung negatif 5 kurung tutup ditambah 3. Ya, perhatikan lagi ruas kanan dan ruas kiri sama dengan yang berwarna merah dan berwarna hitam. Maka hasilnya 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan dalam kurung negatif 1 ditambah 3. Kira-kira hasilnya berapa ya anak-anak? Maka hasilnya adalah 2. Jadi 4 ditambah dalam kurung negatif 2 hasilnya 2.
Dan dalam kurung negatif 1 ditambah 3 juga hasilnya 2. Nah, sekarang sifat asosiatif yang kedua, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Kita masukkan rumusnya. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Kita masukkan ke contoh. Negatif 6 dikali dalam kurung 5 dikali 4 sama dengan dalam kurung negatif 6 dikali 5 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 6 kali 20 sama dengan negatif 30 dikali 4. Kira-kira hasilnya berapa anak-anak? Oke, hasilnya negatif 120. Sama ya, ruas kanan dan ruas kiri hasilnya negatif 120. Nah, yang ketiganya ada sifat distributif atau sifat penyebaran. Ini juga sama ya, sifat distributif akan terbagi lagi. Yang pertama ada sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Jadi yang disebarkannya yang A-nya ya. Kita masukkan ke dalam contoh. 10 dikali dalam kurung 5 ditambah 9 sama dengan dalam kurung 10 dikali 5 ditambah dalam kurung 10 dikali 9. Kira-kira hasilnya berapa? 10 dikali 14 sama dengan 50 ditambah 90. Harus diperhatikan ya, mana operasi hitung yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 140. Jadi 10 dikali 14 ditambah 50 sama dengan 50 ditambah 90. Hasilnya juga sama, 140. Nah, yang keduanya ada sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, untuk rumusnya A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Maka kita masukkan ke dalam contoh. 15 dikali dalam kurung negatif 3 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 15 dikali negatif 3 dikurangi dalam kurung 15 dikali 2. Kira-kira hasilnya berapa ya? 15 dikali negatif 5 sama dengan negatif 45 dikurangi 30. Hasilnya adalah negatif 75. Jadi sama ya, antara ruas kanan dan ruas kiri. Tolong perhatikan sama kalian, itu yang berwarna merah dan berwarna hitam. Jadi 15 dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 75. Dan negatif 45 dikurangi 30 juga sama, hasilnya negatif 75. Berikutnya adalah ada unsur identitas. Apa itu maksudnya? Unsur identitas itu elemen netral. Jadi, perhatikan. Semua bilangan apabila dioperasikan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitas ada pada penjumlahan. Perhatikan, unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Contoh, negatif 25 ditambah 0, kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya negatif 25. Nah, yang keduanya unsur identitas pada perkalian, yaitu unsur identitas pada perkalian adalah 1. Perhatikan contohnya. Nah, 35 dikali 1 sama dengan 35. Nanti kalian akan lebih memahami lagi ketika Bapak ngasih soal-soal latihannya ya. Terima kasih, untuk materi hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.